Nah, oke. Kali ini kita di Polaman. Polaman itu tepatnya di Desa Kalirejo, kecamatannya masuk di Kecamatan Lawang. Jadi kalau Anda akan menuju ke sini dari Pasar Lawang langsung aja lurus ke utara. Langsung ke barat. Habis itu dari barat nanti melewati jalan itu Anda bisa ke selatan. Nah, Polaman ini sebenarnya sejarahnya sudah cukup lama. Cuman sebelum kita nanti banyak mengupas dan banyak melihat, mengeksplorasi apa yang ada di dalam, sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dulu dan tekan loncengnya. Yuk, kita masuk yuk. Polaman ini ini kalau sore banyak sekali yang memang memanfaatkan sumber air ini untuk mandi, ada yang juga berwisata untuk ngasih makan ikan. Kalau diperhatikan ikannya ini cukup gede-gede. Nah, tapi asiknya warga desa di sekitar sini itu tidak ada yang sama sekali memanfaatkan ikan ini untuk konsumsi. Jadi cerita beberapa sesepuh di sini banyak juga yang pernah mengambil ikannya, kemudian ada yang mengalami mimpi atau mengalami diingatkan. Nah, makanya karena itu di sini cukup terjaga ekosistem ikannya. Nanti kalau misalkan kita lihat di belakang ada lagi beberapa ikan yang lebih gede lagi. Jadi nggak hanya seperti yang di sini. Jadi kalau nanti kita bisa ngesut sambil nyari ikan yang gede-gede. Oh ya, Polaman ini sebenarnya sudah mulai ayo sini.
Polaman ini sebenarnya sudah mulai dibangun dari era Belanda. Jadi di belakang sana ada sebuah sumber di dalam, jadi dalam gua, sumbernya di dalam gua itu di pintunya tertulis angka tahun 1900. Berarti paling tidak kita bisa membayangkan bahwa pembangunan atau pemanfaatan sumber air ini sudah dimulai sejak era Belanda masih ada di Indonesia. Nanti kita ke belakang, yuk. Nah, kalau diperhatikan di sebelah sini, di sebelah utara, nah benar, di sebelah utara ini ada beberapa batu-batu, ada beberapa struktur, memang ada beberapa bangunan yang itu struktur baru. Tapi biasanya memang dimanfaatkan untuk bersembahyang atau memanjatkan doa kepada Tuhan oleh beberapa mungkin pemeluk agama atau yang kepercayaan yang ada di daerah Malang. Jadi ini biasanya juga malam-malam tertentu, misalkan malam Jumat Legi, informasinya juga tadi ada malam Selasa Pon, atau di malam-malam yang dianggap secara khusus untuk religinya berada di sini. Ini struktur pipa baru sih. Tapi kalau misalkan nanti ke sana, ayo kita ke sana, yuk nyoba kita lihat. Nah, coba nanti bisa kelihatan nggak ya? Kalau nggak bisa kelihatan nanti bisa naik ke situ. Di situ ada pipa tua, pipa tua. Nah, gedenya cukup lumayan. Jadi sebesar anak kecil lah di situ. Kalau misalkan bisa kelihatan. Nah, itu adalah pipa peninggalan yang zaman Belanda. Kalau tadi kita lihat di sebelah sana, pipa yang kecil-kecil itu memang pipa yang pasangan baru untuk saat ini. Tapi kalau yang di sebelah situ, nah ini pipa aslinya di zaman Belanda. Nah, terus tadi saya sempat berbicara dengan Pak Aziz dan beberapa tokoh masyarakat di sini. Informasi sementara sebenarnya lokasi candinya malah justru di sini. Tapi sekarang sudah hilang, sekarang sudah nggak ada. Jadi menurut cerita para sesepuh, dulu lokasi bangunan candi itu malah justru di area sini yang sekarang sudah dibangun untuk penampungan air. Jadi malah di dalamnya sini. Tapi sama sekali sudah nggak bisa kita lihat bekasnya. Ya, siapa tahu nanti di atas kita masih bisa lihat beberapa struktur. Oke, yuk mari. Nah, Polaman, sebenarnya istilah Polaman itu sudah tercatat sejak paling enggak sejak era tengahan. Saya sendiri nggak begitu yakin kalau itu mulai zaman kuno atau mulai zaman klasik, era kerajaan mungkin Singosari atau bahkan Kadiri itu sudah muncul istilah Polaman. Kalau misalkan kita membaca di bukunya Profesor Slamet Mulyana di tahun 2005, memang disebutkan di situ bahwa pada saat Raja Jayakatwang itu ditangkap oleh Cina, dalam hal ini juga debatable, ditangkap oleh Cina, dibawa ke kapal. Beliau menulis sebuah kidung atau sebuah tulisan pendek berbentuk kidung dengan judul Kidung Wukir Polaman. Nah, kemungkinan besar Polaman yang dimaksudkan adalah Polaman yang ada di daerah ini. Tapi untuk saat ini sayangnya Kidung Wukir Polaman itu tidak pernah kita temukan atau tidak pernah kita
bisa studi lebih lanjut mengenai isi dari kidung tersebut. Walaupun menurut Gotek atau menurut beberapa sesepuh di kidung itu menjelaskan atau menceritakan mengenai seorang cantrik yang naksir salah seorang putri dari gurunya tempat dia belajar. Nah, cuman saya juga kadang-kadang berpikir ya, pada saat dia ditangkap dengan akses yang cukup terbatas, dia masih sempat menulis sebuah kidung. Mungkin kita nggak membayangkan kidung itu menjadi sebuah buku ya, seperti kidung-kidung Harsawijaya atau mungkin kidung-kidung selevel itu. Tapi mungkin ya seperti tembang gede, pendek, atau mungkin wangsalan atau mungkin kidung-kidung dalam 1 bait, 2 bait atau 3 bait. Nah, karena itu sangat mudah untuk hilang di telan zaman. Memang sayang sekali, tapi itulah yang disebutkan di Pararaton, sebagaimana kemudian disebutkan lagi oleh Profesor Slamet Mulyana di bukunya tahun 2005, bahwa pada saat Jaya Katwang itu akan meninggal, beliau meninggalkan sebuah tulisan dalam bentuk kidung yang berjudul Kidung Wukir Polaman. Nah, di sini sendiri sejarah yang berkembang itu sangat berbeda sekali dengan sejarah yang ada di catatan-catatan resmi, baik itu sejarah primer maupun sejarah sekunder. Nanti di dalam itu Kang Joko lagi berkutat dengan buku sejarahnya. Nah, nanti nyoba kita juga akan ngobrol sama Kang Joko mengenai sejarah sing beneran ini seperti apa. Karena kalau misalkan sejarah yang berkembang di sini atau Gotek atau folklore yang berkembang di sini, ikan-ikan tadi yang tadi sempat kita lihat, yang di depan ataupun yang ada di belakang kita ini, itu sebenarnya dulunya adalah ingon-ingon, atau ingon-ingon dalam bahasa Indonesianya ini apa ya? Hewan yang dipelihara. Nah, yang dipelihara oleh yang bedah Krawang atau yang babat desa ini, yang bernama Mbah Joyo Sudro, atau ada beberapa lagi yang menyebutnya sebagai Mbah Joyo Durso. Nah, ini masalah lidah ini, entah Joyo Sudro atau Joyo Durso. Nah, mungkin nanti para pemirsa atau penikmat bisa menuliskan di kolom komentar sing bener ini namanya siapa. Tapi informasi yang kami dapat memang ada 2 nama yang hampir mirip, yaitu Joyo Sudro dan Joyo Durso. Nah, beliau yang pertama kali mengisi kolam-kolam ini dengan ikan. Ikannya jenis khusus, yaitu ikan wader. Jadi ikan wader yang kecil-kecil, bukan ikan wader baderbang seperti yang gede-gede, enggak, tapi yang kecil-kecil. Disebutkan oleh beberapa sesepuh bahwa ikan wader itu tinggalnya di dalam tanah atau muncul dari dalam tanah. Jadi kalau cara Jawa ngeleng ya, kalau cara Jawa itu ngeleng, dia muncul dari dalam tanah. Jadi kadang-kadang makanya itu nggak kelihatan, kadang-kadang juga ramai banyak ikan, tapi beda dengan ikan yang di belakang ini. Nah, nanti kita bisa lihat ikan di belakang ini memang jenis impor, jadi bukan asli Indonesia. Kalau saya tidak salah, ini namanya salah satunya adalah aligator gar, dan kemudian ada lagi yang besar, panjangnya semeter lebih, itu adalah arapaima. Nah, jadi teman-teman bisa browsing langsung mengenai kedua ikan ini, dan itu jelas bukan ikan asli Indonesia, apalagi asli dari sumber Polaman. Ini baru saja diisi, walaupun ngisinya tahun berapa, nah kita sama-sama nggak tahu. Tapi juga akhirnya ikut dikeramatkan, sama seperti di situ tadi ada lele, kemudian ada ikan nila, ada beberapa bulus juga, atau kura-kura air tawar yang ada di situ juga ikut dikeramatkan oleh penduduk dan orang-orang yang datang ke sini. Nah, oke, areanya sebenarnya cukup luas. Jadi kita sekarang ini sebenarnya berada di area sumber, tapi sumbernya nggak tunggal, sumbernya nggak satu. Jadi ada beberapa umbul juga. Jadi misalkan di depan sini ini, di situ kalau misalkan bisa dilihat, sekarang sudah ditutupin.
itu juga umbul yang cukup gede. Kemudian di bawahnya rumah penjaga, kebetulan di situ adalah Pak Aziz, itu juga terdapat sumber juga. Di belakang sana juga masih ada sumber lagi. Jadi sumbernya cukup banyak, karena itu sangat logis kalau akhirnya airnya banyak dimanfaatkan terutama oleh perusahaan air minum di Kabupaten Malang. Jadi di sebelah timur jalan raya, jadi di seberang jalan itu, kalau dari sini nggak kelihatan tapi kita bisa ke seberang jalan, di sana juga ada bak penampungan yang digunakan sebagai sumber air minum. Nah, yuk kita lihat tinggalan Belandanya. Coba ke sini yuk. Bagi yang ke sini jangan takut kelaparan. Banyak warung. Di sini ada warung, di depan juga ada warung. Nah, jadi monggo. Jadi lumayan lah. Walaupun itu mungkin hanya sekedar mie, kopi dan teh, aman. Emplok-emplok aman. Wah, dari sini angka tahunnya nggak kelihatan, berarti kita nanti harus muter. Ini kuncinya terkunci terus kalau dari sini, tapi teman-teman bisa melalui jalan agak berputar lewat pintu samping. Nanti kita bisa langsung ke sana. Di sana ada ya yang digunakan untuk berdoa, di atasnya sumber. Nah, tapi di pintu gerbangnya sendiri nanti kita akan lihat di sana juga ada angka tahun dan menunjukkan bahwa itu zamannya adalah dari zaman Belanda. Yuk kita jalan-jalan ke sana yuk. Oke, jadi sebagaimana tadi yang kita sebut saat di Polaman, ini juga masih daerah Polaman ya, jadi nggak jauh, berjalan sekitar 300 meter saja melewati sebuah perkampungan. Inilah lokasi dari Gua Melaten. Nah, jadi yang disebut sebagai Gua Melaten, areanya adalah sebelah sini. Ini adalah area yang utama. Kemudian di belakang saya sebelah sana itu nanti juga ada, kelihatannya seperti padusan atau tempat-tempat mandi, kelihatannya seperti gitu. Nggak tahu nanti lagi seperti apa sebenarnya penggunaannya. Nah, cuman sayangnya kalau batunya atau peninggalannya sih masih terlihat bahwa ini adalah kekunoan yang ada di sini. Jadi dari bentuknya, dari modelnya, nah ini nanti bisa diulas lebih dalam lagi. Tapi coba nanti kita mundur agak sedikit ke belakang. Jadi di situ sudah dibangun jembatan mulai tahun 2015 kemarin. Kita lihat lokasi ini dari jarak yang lebih jauh supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Yuk agak mundur dikit yuk. Oke, saya berjalan sekitar 10 meter, nggak lebih dari 20 meter dari lokasi mulut gua. Dari sini kelihatan lebih jelas mengenai lokasi sesungguhnya dari Gua Melaten. Kalau misalkan kita lihat di sebelah sini, karena lokasi gua memang berdekatan sekali dengan area perkampungan, persis di atasnya sudah ada struktur bangunan. Nah, ini yang justru bagi saya atau ya bagi beberapa orang ini sangat mengkhawatirkan. Dikhawatirkan bahwa bangunan yang ada di atasnya nanti bisa merusak cagar budaya yang ada di bawahnya. Tapi tentunya diperlukan pendekatan lebih persuasif atau saling jagongan, saling ngomong-ngomongan. Jadi supaya semua mendapatkan kebaikan yang ada dari situs Gua Melaten ini. Yuk kita kembali ke Polaman.
di sini sebenarnya juga ada umbul atau sumber juga. Jadi kalau kita lihat kelihatan sekali arus airnya. Nah, ini dia. Ini umbulnya di sini. Jadi kalau nanti bisa diperhatikan, ini waternya kelihatan banget kalau yang di sini. Mungkin kalau yang di depan karena agak keruh nggak begitu kelihatan, tapi yang di sini ini karena sangat bening sekali. Nah, ini kita bisa lihat waternya. Nah, itu juga ada beberapa kura-kura air tawar. Nah, itu dia. Nah, coba kelihatan apa enggak? Itu ada beberapa, tadi yang di depan malah ada yang gede. Nah, oke, yuk kita lanjutkan ke sana yuk. Yuk. Nah, ada beberapa batu. Ada beberapa batu yang dikumpulkan jadi satu di sini. Ya memang kalau menurut saya pribadi sih ada beberapa yang itu mungkin lama, tapi ada juga yang memang ini bentukan-bentukan baru. Seperti struktur yang ada di sini, Ganesha. Ini jelas sekali bahwa ini dari semen, pasti ini adalah struktur baru. Nah, yuk kita lanjut. Nah, ini dia di sebelah sini. Yuk, sini yuk. Oke, ini adalah bangunan struktur yang menurut informasi dari Pak Aksis yang juga menunggu di sini, dulu dibuatnya di tahun 1900, di situ sudah ada tulisannya. Nah, kalau menurut informasi beberapa teman-teman, kita bisa masuk, tapi ini limited edition. Jadi mungkin hanya petugas yang mempunyai akses bisa masuk ke dalam, jaraknya sekitar 25 meteran. Kemudian di dalamnya ada seperti sebuah sendang. Sendang di situ adalah sendang atau sumber utama dari area sumber Polaman ini. Jadi kalau misalkan kita di Polaman ini, kita sebenarnya sedang berada di hutan lindung. Jadi di sini ini adalah hutan lindung, areanya sekitar 5 hektar. Jadi area untuk menampung air atau menangkap air, area tangkapan air itu sekitar 5 hektar. Di area sini sebenarnya ini bukan situs yang mandiri, jadi masih ada beberapa lagi titik-titik yang lain. Contohnya seperti kalau misalkan kita berjalan ke arah barat laut, kita bisa juga menggunakan kendaraan melalui jalan raya sekitar 350 meter. Di sana ada sebuah gua yang namanya Gua Melaten. Nah, Gua Melaten itu sekarang juga sudah masuk dalam pendataan di BPJB, juga dalam status perlindungan cagar budaya. Di sana banyak sekali tinggalan-tinggalan kekunoan yang masih sangat terlihat. Berbeda dengan yang di sini, kekunoannya sudah hampir nggak terlihat, hanya tinggal kisahnya saja. Tapi kalau yang di sana itu memang benar-benar masih terlihat di Gua Melaten. Nah, itu juga masuk dalam data cagar budaya di BPJB. Nah, satu lagi yang unik, kalau misalkan kita naik ke puncak Gunung Polaman, di sana ada sebuah batu yang sangat besar dinamakan Batu Semar. Nah, cuman tadi saya dihimbau dan juga diingatkan oleh sesepuh bahwa mending kalau ke sana pas pagi aja. Jadi pada saat itu tidak becek, tidak licin, dan juga jangan lupa bawa air minum yang banyak. Nah, itu dia. Jangan lupa bawa air minum. Karena di sana tidak ada akses air atau sumber air sama sekali, dan bawaannya selalu ngelak atau selalu haus kalau di sana. Nah, kita lanjutin ke atas. Aksesnya bisa lewat sana. Di atas ada struktur baru, dan seharusnya Kang Joko sudah menunggu di atas. Yuk kita lanjut yuk. Sini ada yang unik.
ada yang hampir keselip. Oke. Ini ada beberapa batu. Kalau misalkan kita ngomong ini batu alami, batu yang misalkan bentukannya bentukan alami, terlalu aneh karena bentuknya sangat simetris sekali. Jadi mungkin ini adalah salah satu dari peninggalan-peninggalan yang tersisa dari entah dulu di sini strukturnya apakah itu patirtan ataukah itu memang candi untuk memuja atau apa. Tapi ini menunjukkan bahwa di sini dulu pasti ada sesuatu, ada struktur atau ada kekunoan di sini. Walaupun sekarang tinggal batu-batu ini aja yang di sini. Berbeda dengan batu-batu yang masih alami, pasti polanya pola tidak beraturan. Tapi kalau batu yang di sini, ini polanya sudah simetris sekali. Jadi saya yakin juga bahwa dulu di sini pasti ada sesuatu. Tidak tahu apa itu. Yuk kita lanjut ke atas. Kita belok sini. Bayu. Wah. Ini yang biasanya nge-host kita. Cuman tadi udah berangkat mulai pagi. Jadi saya terpaksa nge-host duluan. Yuk. Nah, ini Kang Joko, tentunya wajahnya sudah sangat akrab sekali. Nah, jadi mungkin habis ini kita ngobrol, tapi boleh karena di sini agak susah ngobrolnya. Kita nyari yang di dalam hutan ya, biar lebih sendu. Oke? Jadi nggak di sini. Tapi ini adalah area yang biasanya digunakan untuk berdoa ya. Ya, untuk sesukuh biasanya. Untuk sesukuh masyarakat sekitar sini. Masyarakat sekitar sini. Jadi monggo agak sini aja. Jadi di sini juga ada disediakan padupan atau tempat untuk menaruh dupo. Ya. Yang perlu mungkin kami ingatkan. Di sini memang ada logonya Majapahit era siapa ya? Ya, kisaran era Hayam Wuruk. Era Hayam Wuruk lah, yang dipercaya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong, ini bukan logo asli tinggalan di sini. Betul. Jadi ini yang beberapa kali para subscriber kita juga menanyakan, Mas, di daerah Malang kok banyak sekali logo-logo ini tertempel di beberapa daerah atau beberapa situs-situs. Apakah itu asli? Jawabannya enggak. Jadi logo ini sebenarnya baru, dan kebetulan yang memasang kita juga salah satu rekan kita mengenal. Jadi ini sebenarnya logo baru, bukan maksudnya ingin menyesatkan, tapi hanya sebenarnya ini adalah bagian dari konservasi, menandakan bahwa ini tinggalan nenek moyang. Yuk kita cari tempat yuk. Boleh. Yuk monggo. Di sini nggak ada jalannya, berarti harus balik sana. Oke.